Ini, nah ini warisan yang ditinggalkan. Nah ini ada payung, ada kursi, sendal. Negara sebesar Indonesia yang tiap tahun kirim ratusan ribu jamaah, tahun ini dikritik langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Wakil Menteri Agama marah-marah. Kita ini bangsa yang besar. Seragam warna telur bebek tak dikenal askar. Petugas haji diusir. Untuk tidak membawa air zam-zam, masih saja membawa. Apa yang terjadi, tas-tasnya ini sudah nyampe Jeddah, kemudian disuruh dibalikin lagi ke hotelnya. Arab Saudi marah besar. Mereka bilang Arab Saudi sampai marah besar kepada jamaah haji Indonesia. Namun berbeda dengan jamaah haji Malaysia yang setiap tahunnya malah dipuji, geng, oleh Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video negara Arab Saudi marah besar kepada jamaah haji Indonesia nih, geng. Kira-kira kenapa ya, geng, ya Arab Saudi kok bisa marah besar kepada jamaah haji kita kayak gitunya, geng, ya? Pastinya gak asal-asalan Arab Saudi marah besar kepada jamaah haji Indonesia. Pastinya jamaah haji kita udah melanggar aturan-aturan dan melakukan hal-hal yang tidak diwajibkan di Arab Saudi sana, geng, kayak gitu, gengnya. Contohnya yang kemarin menyelundupkan rokok dan merokok di dalam hotel, dan mereka tidak beratur dan lain sebagainya, ya, geng, ya. Pastinya ada alasannya kayak gitu, ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama saja, geng, kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, geng, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Wakil Menteri Agama marah-marah. Kita ini bangsa yang besar. Seragam warna telur bebek tak dikenal askar. Petugas haji diusir. Loh, kok bisa? Ini, itu tadi saya bilang, kalau kita ini berwibawa ya sebagai bangsa yang besar, itu harus ada komunikasi antara kami dengan agama, dengan dubes terhadap pemerintah Arab Saudi, agar yang baju-baju gini ini jangan diperlakukan macam jemaah biasa. Jadi mereka naik ke atas diusir. Saya aja tadi ambil posisi yang nggak ada orang, posisi doa, diusir. Tapi saya marah. Jadi memang harus ada kesepakatan bahwa petugas kita boleh melaksanakan tugas. Ini dikasih tanda kayak dari kerajaan, apa namanya, tasreh atau apa, kalau diusir ini. Jadi mereka itu memang ingin mendampingi ke atas, tapi diusir. Tapi ada beberapa polisi, saya malah dipanggil nggak sama perlakuan mereka. Mereka perlu ada kesepakatan, kasih tanda. Itu mungkin untuk rekomendasi. Apa nih? Allah, rumah tingkat. Apa? Oh, mak minta Pajero baru. Waduh, Pajero. Ya Allah, Alphard. Poin berikutnya adalah apa yang kita lihat hari ini. Orang coret-coret, tulis nama, pasangannya, macam-macam. Ada yang aneh, bahkan ada yang salat di sana. Maka sekarang ditutup. Berapa bulan lalu masih terbuka. Ada yang coret-coret di tiang sana. Ketahuilah itu sesuatu yang melanggar pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tangga je. 2025. Ya, selam. Penting ini saya bilang. Ini bentuk pelanggaran. Bayangkan, Pak, udah dicat tiap tahun baru datang orang kita. Maka alhamdulillah dengan dibuat seperti ini, kita tidak lagi menonton orang yang coret tiang sana, orang yang sholat arahnya bukan menghadap kiblat. Ya, ada macam. Ini jangan ditiru ya. Ya. Kenapa? Karena Arafah bukan tempat cari jodoh. Arafah tempat tempat ibadah. Nah ini sisa-sisa peninggalan jamaah kloter 1 BDJ 3. Wow, Banjarmasin. Nah ini warisan
warisan yang ditinggalkan. Nah, ini ada payung, ada kursi, sendal. Wah, over kelebihan barang ini. Nah, dikorbankan. Lihat ada gelas-gelas. Ini buah-buahan. Yang merasa sendal tertinggal. Siapa yang merasa sendalnya tertinggal? Nah, ini diwariskan untuk siapa nih? Yang suka mengunjun, Jar. Nah, ambil hak, Jar, pohonnya. Nah, nih kamar. Ember lupa, ya ampun. Nah, ini tas. Nah, berserakan. harta karun. Ya, gimana gak Menteri Arab Saudi ataupun negara Arab gak marah, geng, kepada jamaah haji kita. Lihat sendiri kelakuannya, geng. Tidak tertib dan menyalahi undang-undang, geng. Seperti masuk haji dengan secara ilegal dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, geng ya. Banyak akhiran dan banyak peliknya juga, geng. Dan baru-baru ini, geng ya, kan jamaah haji Indonesia sudah pulang kayak gitu. Jamaah haji sudah pulang kayak lontar satunya kayak gitu ya, geng ya. Udah dilarang dengan Arab Saudi untuk membawa air Zam-Zam pulang ke tanah air maupun ke negara manapun kayak gitu, geng ya. Namun degilnya rakyat Indonesia, jamaah haji Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Haji Indonesia ini, geng, kayak gitu ya. Kalau orang Indonesia kalau tidak dipanggil haji dia tidak mau kadang, geng, kayak gitu ya, geng ya. Malah dibawa, geng. Ya, membuat nama baik citra Indonesia lagi, geng. Sampai kopernya tuh dibalikkan lagi, geng. Waduh, gimana ya? Gak mau marah ataupun marah besar kepada jemaah haji Indonesia kayak gitu ya, geng. Tinggalnya lakunya seperti ini, geng. Ternyata gak usah berlama-lama, geng. Jom kita simak lagi videonya seperti apa, geng. Ratusan koper milik jemaah haji Indonesia tampak memenuhi sebuah gudang besar di kawasan Jumum, Makkah, Arab Saudi. Koper-koper tersebut tengah melalui proses pemeriksaan ketat menggunakan mesin X-ray sebelum dikirim ke bandara untuk proses pemulangan ke tanah air. Kepala Seksi Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Cecep Nur Syamsi, menjelaskan bahwa setiap koper ditimbang terlebih dahulu 2 hari sebelum jadwal kepulangan atau H2 di hotel, lalu dibawa ke gudang untuk diperiksa melalui mesin pemindai. Salah satu temuan paling sering saat pembongkaran koper adalah air Zam-Zam, yang oleh sebagian jemaah masih nekat dibawa dalam koper bagasi meskipun telah dilarang. Menurut Cecep, kebutuhan untuk membawa oleh-oleh bagi keluarga di Indonesia menjadi alasan utama jemaah menyelundupkan air Zam-Zam. Air suci ini kerap dikemas dengan cara yang beragam demi mengelabui pemeriksaan. Ada yang membungkusnya dengan lakban, menyelipkannya dalam kain ihram atau sajadah, hingga membawa botol berukuran 5 liter. Namun, Cecep menegaskan bahwa seberapapun canggihnya metode penyelundupan, mesin X-ray tetap dapat mendeteksinya. Setelah air Zam-Zam atau barang terlarang lain ditemukan, koper akan dibuka dan isinya ditata ulang oleh petugas. Cecep memastikan, proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar seluruh barang milik jemaah tetap utuh dan rapi. Ini ya jemaah haji chaos ya, karena apa? Dianjurkan oleh ketua kloternya atau ketua rombongan untuk tidak membawa air Zam-Zam, masih saja membawa. Apa yang terjadi, tas-tasnya ini sudah nyampe Jeddah, kemudian disuruh dibalikin lagi ke hotelnya, disuruh bongkarnya. Ini yang terjadi, memang hampir 80% tas-tasnya isinya air Zam-Zam. Ini ya, air Zam-Zam. Ini air Zam-Zam semuanya ini ya, air Zam-Zam ini ya. Mudah-mudahan kloter-kloter berikutnya jamaah haji nanti tidak mengisi tasnya dengan air Zam-Zam ya, karena akan dilarang ya, sehingga nanti akan mempersulit rombongannya ya. Satu orang saja, satu kloter akan dibalikin. Nah, itu dampaknya ya. Maka dari itu, sekali lagi, mohon untuk tidak membawa air Zam-Zam, agar jamaah haji ini perjalanannya lancar. Nanti cepat ya, prosesnya menuju ke Indonesia lebih cepat di Bandara Kota Jeddah, wabil khusus di kloter-kloter pertama ini.
Tidak dihalang juga ini. Berapa Tar? Berapa? 80 botol. Lintas capek jalan. 80 botol. Baru kali ini Arab Saudi menyebut pelaksanaan haji dari Indonesia itu agak buruk. Bayangin, negara sebesar Indonesia yang tiap tahun kirim ratusan ribu jamaah, tahun ini dikritik langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Mereka bilang pelaksanaannya semrawut dan jauh dari kata tertib. Masalahnya bukan cuma satu, tapi mulai dari manajemen pergerakan jamaah, keterlambatan transportasi, sampai koordinasi di lapangan yang kacau. Bahkan sempat muncul isu soal jamaah yang harus jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina karena bus nggak datang-datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa dampaknya ke kuota haji kita tahun depan? Gimana menurut kamu? Wajar nggak kalau Saudi bilang pelaksanaan haji kita semrawut? Arab Saudi sampai bilang, kenapa kamu bawa orang yang hampir meninggal ke sini? Kritik paling keras untuk Indonesia di musim haji 2025. Bayangin ada jamaah haji dari Indonesia yang sudah kritis tapi tetap diberangkatkan. Bahkan ada yang meninggal sebelum pesawat mendarat. Arab Saudi marah besar. Mereka bilang Indonesia tidak transparan soal data kesehatan jamaah. Banyak yang seharusnya nggak lolos istita'ah tapi tetap dipaksakan ikut. Padahal istita'ah itu syarat utama ibadah haji, yaitu kemampuan fisik dan mental. Pemerintah Saudi sampai bilang, kalau seperti ini terus, kuota Indonesia bisa dipotong. Ini bukan soal angka, tapi soal nyawa. Jadi haruskah kita lebih ketat soal kesehatan sebelum berangkat haji? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bus terlambat jamaah terpaksa jalan kaki 4-7 km ini bukan fiksi, ini nyata di Haji 2025. Waktu puncak Haji Armuznah Arafah Muzdalifah Mina adalah momen krusial, tapi sistem transportasi kita gagal. Ribuan bus antri panjang menunggu berganti balik antara Muzdalifah dan Mina. Alhasil bus baru datang terlambat 40 menit dari jadwal, bukan hanya sekali, tapi banyak kejadian. Banyak jamaah haji akhirnya harus jalan kaki antara 4 hingga 7 km lelah dan kepanasan. Meski sudah ada pendampingan petugas, selain transportasi, ada juga masalah di penempatan tenda dan distribusi logistik. Ada jamaah yang datang di tenda tak sesuai rencana, atau bahkan terlantar karena sistem akomodasi kacau. Kemenak dan PPIH Saudi sudah minta maaf lalu tingkatkan koordinasi darurat, termasuk kirim logistik tambahan, tenda cadangan, dan kontainer air minum. Jadi apa yang salah dalam persiapan operasional atau seberapa besar dampaknya terhadap keselamatan dan kenyamanan jamaah? Ya, patutlah geng. Arab Saudi ataupun Menteri Arab Saudi marah besar kayak gitu geng ya kepada jamaah haji kita. Ya, lihat sendiri geng. Ada yang coreng-coreng juga, ada yang pokoknya bermacam-macam geng yang dilakukan jamaah haji kita itu. Yang melanggar undang-undang pun ada banyak kayak gitu geng. Namun tidak semuanya, namun kebanyakannya juga kayak gitu geng ya. Kayaknya bukan tidak suka ataupun tidak bangga kepada jamaah haji kita, namun tolonglah disiplin lagi para pengawas-pengawasnya kayak gitu yang memberangkatkan jamaah haji kita. Dididik dulu, disekolahkan dulu, jangan mentang-mentang uang udah masuk dan lain sebagainya kalian mengambil untungnya saja namun tidak memperhatikan jamaah haji kita kayak gitu geng ya. Arab Saudi sampai marah besar kepada jamaah haji Indonesia. Namun berbeda dengan jamaah haji Malaysia yang setiap tahunnya malah dipuji geng oleh Arab Saudi. Kan berbeda, berbanding berbalik. Ya, itulah ikinya bilang ya geng ya. Penyelenggara haji di Indonesia ini harus belajar, ataupun Menteri Agama Indonesia ini harus belajar seperti apa sih persiapan haji di Malaysia, cara menuntunnya, cara menyiapkan kalanya. Ya, ikinya paham juga, ikinya tahu juga. Jamaah haji Indonesia memang banyak sekali, geng. Namun juga turunkan juga lah para penyelenggaranya ke tanah suci sana untuk mengawasi dan untuk menjaga haji kita. Kayak gitu. Bukan cuma hajinya 200 orang yang jaga 3 orang. Mana cukup, geng. Kan kayak gitu, geng. Kita harus sesuaikan. Kita harus belajar ke negara Malaysia lah. Orang gitu aja. Kenapa izinnya selalu suruh belajar? Karena negara Malaysia udah ada buktinya, geng. Udah jelas berturut-turut. Kayak gitu, geng ya. Terbaik di dunia. Udah diakui Arab Saudi, diakui dunia juga, geng. Kayak gitu. Jadi kepada para penyelenggara jamaah haji Indonesia, mohon didik dulu, sekolahkan dulu ataupun ajarkan dulu kayak gitu. Kalau belum siap untuk bagi haji ya jangan diberangkatkan lah kayak gitu geng ya. Oke geng, itu pesannya daripada ikinya. Semoga kita semua bisa menunaikan ibadah haji tahun
tahun berikutnya lah, pokoknya nggak tahu tahun berapa, pokoknya tahun berikutnya gitu. Amin ya robbal alamin. Kayaknya pamit undur diri dulu. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.